Oke, kita mulai ya kelasnya ya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menangani untuk pasien obesitas dan metabolic syndrome gitu ya. Mungkin hari ini saya tidak akan terlalu banyak bahas tentang pengertiannya atau kemudian epidemiologinya dan sebagainya, tapi lebih ke bagaimana cara menanganinya gitu ya, bagaimana menerapkan dietnya, bagaimana kita bisa membantu pasien untuk merubah paradigma berpikirnya dan sebagainya gitu ya. Karena sekali lagi gitu ya, obesitas dan metabolic syndrome itu lebih banyak terkait dengan bagaimana dia eh, apa namanya memiliki pola pikir yang baik gitu ya, karena ya sekali lagi biasanya obesitas itu kebanyakan terjadi ketika orang mungkin eh, stres mungkin dan sebagainya, sehingga dia lebih banyak mengkonsumsi makanan dan lain-lain, dan memang itu yang harus kita antisipasi begitu ya. Jadi sebagai seorang dietitian, sebagai seorang nutrisionis itu nggak cuma berpikir tentang bagaimana apa namanya memberikan dia saja gitu ya, tetapi juga bagaimana cara mengelola pola pikirnya, bagaimana dia bisa berubah gitu ya, si pasien tadi berubah begitu ya, karena ya namanya juga obesitas dan metabolic syndrome itu kan kebanyakan karena perilaku makannya, karena pola makannya, karena dia terlalu banyak makan dan sebagainya gitu ya, sehingga itu harus kita perbaiki gitu ya. Kalau misalnya hanya menerapkan, oh ya Bapak, nanti makanannya dirubah ya, kalau kalorinya dikurangin jadi 1.200 jadi 1.500 saja, itu kelihatannya tidak akan terlalu efektif begitu ya, karena yang lebih efektif adalah bagaimana kita bisa menyadarkan pasien-pasien tersebut terkait dengan gimana eh, caranya memandang dirinya dia, kemudian caranya melihat apakah dia sudah memiliki kesalahan dalam dirinya, kemudian bagaimana caranya dia bisa memperbaiki pola pikirnya sehingga dia punya keinginan untuk berubah gitu ya, punya keinginan untuk mengurangi berat badannya dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak membahas ke arah sana. Ini objektif kita hari ini gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit banyak slide-nya gitu ya, karena memang obesity ini banyak sekali faktornya dan memang harus kita kupas satu-satu begitu ya, terkait dengan obesitas dan sindrom metabolik gitu. Dan ini memang uh, kalau misalnya teman-teman lihat secara medikal gitu, obesity dan sindrom metabolik ini memang faktornya uh, tidak hanya dari genetik saja gitu ya, tidak hanya dari pola makan saja gitu, tetapi juga banyak hal gitu ya. Kadang ada juga orang yang mungkin dia punya penyakit sekunder yang menyebabkan dia menjadi obesitas gitu ya. Jadi itu yang harus kita lihat juga gitu. Jadi ketika kita menghadapi pasien obesitas, jangan kemudian serta-merta berpikir bahwa oh kamu salahnya di makannya nih, kamu kebanyakan makan gitu ya, kamu makannya terlalu rakus, terlalu banyak gitu ya. Tapi kita juga harus lihat ada nggak sih faktor-faktor lainnya yang mungkin menyebabkan si pasien ini menjadi obesitas tanpa terkendali gitu ya. Mungkin aja dia kekurangan enzim tertentu, hormon tertentu sehingga menyebabkan dia menjadi obesitas gitu. Jadi itu juga nanti akan kita pelajari begitu ya, dan bagaimana treatment modalitinya. Nanti kita akan lihat dari sisi kegizian dan dari non gizi gitu ya, termasuk dari pemberian obat-obatan dan juga tindakan operatif gitu ya, misalnya kayak bariatric surgery dan lain-lain. Nah, kita masuk ke yang pertama adalah obesity gitu ya. Jadi obesity ini adalah salah satu epidemik yang sekarang kita hadapi bersama gitu ya, dan sekarang hampir 35% orang itu eh, sudah mengalami obesity gitu ya. Jadi eh, pasti akan ada impact-nya ke belakang gitu ya, dan semakin banyak orang yang mengalami obesity, semakin banyak juga cost yang harus dikeluarkan oleh suatu negara untuk menghadapi masalah tersebut gitu ya. Dan kita harus kupas dulu gitu ya, harus secara personal apakah obesity ini disebabkan karena apa gitu ya, apakah karena makanan saja atau karena faktor-faktor lain ya gitu ya, karena hampir sebagian besar orang tidak sadar ketika dia kena obesitas, orang tidak sadar kalau ternyata ada faktor-faktor selain makanan yang juga mungkin bisa mencetuskan dia menjadi obesitas gitu ya. Misalnya, wah ada stresnya gitu ya, orang ini terlalu banyak beban kerja di kantor sehingga dia salah satu pelariannya
adalah dengan mengkonsumsi makanan lebih banyak gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu rootnya itu di mana gitu ya, akar permasalahannya itu di mana. Ketika kita tahu dia ternyata stres gitu ya, berarti yang ditangani pertama itu bukan makanannya begitu, tetapi lebih ke mentalitinya, lebih ke stresnya dia dan sebagainya. Kalau dia ternyata masalahnya ada di orang ini punya ketidakseimbangan hormonal gitu ya, makanya dia bisa jadi lebih besar atau lebih gemuk gitu. Yang pertama kita tangani bukan masalah dietnya begitu, tetapi lebih ke masalah hormonalnya dia. Harus ditreatment dulu dengan obat-obatan, harus ditreatment dulu dengan operatif misalnya dan sebagainya. Nah, nanti kita akan pelajari satu-satu. Nah, secara definition sebenarnya obesity itu adalah excessive fat accumulation gitu ya di dalam eh, jaringan gitu, dan ini biasanya akan berdampak buruk gitu ya. Dan obesitas itu bukan hanya terkait dengan ukuran atau timbangan saja gitu ya. Tidak hanya terkait dengan kamu ternyata terlalu berat gitu ya. Ada orang yang dia eh, kurus, kelihatannya kurus, tetapi ternyata bisa dikategorikan sebagai obesitas. Ini yang mungkin teman-teman tahu ada namanya obesitas sentral gitu ya. Obesitas sentral itu yang perutnya besar gitu. Jadi dia kelihatannya kurus, kelihatannya badannya bagus, tetapi ketika kita ukur lingkar perutnya atau lingkar panggulnya ternyata tidak proporsional begitu ya. Nah, itu juga termasuk dalam obesitas. Jadi walaupun dia fat accumulation-nya itu hanya di satu tempat saja, itu juga termasuk ke dalam obesitas gitu ya. Ada juga yang mungkin penumpukannya tidak di perut begitu, tetapi di pantat dan di paha begitu. Jadi itu pun juga termasuk dalam obesitas begitu. Tapi obesitasnya yang jenisnya tersentral, kayak terfokus pada satu bagian tertentu saja. Nah, gimana caranya kita bisa mengukur obesitas tersebut gitu ya. Jadi obesitas itu cara ngukurnya bisa macam-macam gitu ya. Karena seperti saya bilang tadi, obesitas itu kadang terlihat dan kadang tidak terlihat. Kalau terlihat, mungkin kelihatannya badannya besar gitu ya. Itu salah satu cara yang paling mudah untuk dideteksi adalah dengan pengukuran BMI atau bahasa metabolic index gitu ya, atau IMT gitu, indeks massa tubuh gitu. Jadi biasanya ini akan digunakan untuk mengukur apakah seseorang itu sudah masuk ke dalam tahap obesity atau belum gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat dari proporsi atau dimensi tubuhnya dia kira-kira ada masalah atau tidak begitu ya. Dan ini setiap negara sebenarnya punya apa namanya, punya patokannya sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri kita ngikutnya yang Asia Pasifik WHO model gitu ya. Jadi eh, memang orang-orang Indonesia, orang-orang Asia itu memang kecenderungannya lebih kecil gitu ya badannya, lebih langsing dan lebih pendek gitu ya, sehingga apa namanya, BMI-nya atau IMT-nya juga punya kecenderungan untuk jadi lebih sedikit gitu ya, lebih kecil begitu. Jadi walaupun dia angkanya masih 23, 25 gitu ya, kalau dibanding dengan orang-orang bule eh, itu sudah dikategorikan sebagai obesitas gitu ya. Dan obesity sendiri juga Nenekku eh, Pak ditinggal. ter- terkategorikan menjadi beberapa kategori begitu ya. Ada yang overweight, kemudian ada yang kelas satu, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Kalau di UK itu mengukurnya pakai stone gitu ya. Kalau nanti teman-teman coba cari ada namanya stone apa namanya, stone scale gitu ya. Itu untuk mengukur apakah orang tersebut sudah memiliki morbidity terhadap obesity-nya atau belum. Dan memang ini menjadi patokan untuk tindakan-tindakan selanjutnya, ya misalnya kayak tindakan operatif. Orang yang mau dioperasi itu memang harus masuk ke dalam kategori ideal dulu, gitu ya, harus masuk ke dalam at least maksimal overweight, gitu ya. Kenapa? Karena semakin tinggi BMI-nya, biasanya dia juga akan semakin punya resiko untuk mengalami komplikasi, gitu, sehingga output dari operatifnya itu biasanya jauh lebih rendah, gitu ya, jauh lebih sakit, jauh lebih berbahaya, gitu ya, sehingga biasanya ini juga menjadi salah satu tolak ukur, gitu ya, sebelum orang menjalani operatif, kecuali yang operasi emergency, gitu ya, biasanya akan dilihat tuh dia terlalu besar atau tidak. Ketika dia dikatakan terlalu besar, biasanya dia akan diminta dulu untuk menurunkan berat badannya gitu, secara gradual untuk memastikan dia aman dulu.
gitu ya, aman secara kegizian, aman secara tindakan operatif dan sebagainya. Jadi biasanya akan ada klasifikasi-klasifikasi yang juga mengarah pada obesitas gitu ya. Jadi obesity ini bukan hanya terkait dengan dimensi tubuh saja, tetapi juga output ke depannya, kemudian ada prediktif modelnya, ada juga prognotif ke depannya. Selain menggunakan BMI, cara pengukuran lainnya adalah dengan West Hip Circumference atau rasio lingkar perut panggul. Ini teman-teman sudah belajar ya di PZ, di PSG gitu ya, di penentuan status gizi. Ini sudah tahu gitu ya gimana cara pengukurannya. Pada intinya ini dipakai bukan untuk menentukan apakah seseorang ini obesitas yang anasalka gitu ya, yang seluruh tubuh gitu ya. Tetapi obesitasnya ini yang diukur lebih ke obesitas sentral gitu ya. Jadi yang diukur adalah eh, ada atau tidak akumulasi lemak yang ada di dalam perutnya atau di bagian pantatnya gitu ya. Karena akumulasi-akumulasi lemak di bagian perut itu lebih berbahaya gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman dapat pasien, oh ternyata dia punya obesitas sentral gitu ya, itu biasanya punya resiko mengalami penyakit degeneratif yang jauh lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena organ-organnya terselimuti oleh lemak gitu ya, sehingga organ-organnya tidak akan bisa berfungsi dengan maksimal, organnya tidak akan bisa apa namanya menghasilkan enzim-enzim atau hormon-hormon yang sesuai begitu ya, sehingga pasti nanti akan ada impact-nya ke belakang. Nah, itu juga harus diukur gitu ya. Jadi obesitas itu bukan hanya yang terlihat saja tetapi juga bisa yang tidak terlihat. Nah, di sini bisa dilihat gitu ya, kalau waist hip ratio atau waist hip circumference itu ada ukurannya. Dan ini secara WHO sendiri itu ada batasan atasnya gitu ya, atau ada cut off atasnya. Dan ini yang kemudian gunakan untuk menangani pasien-pasien obesitas gitu ya. Ini jadi cut off dasar gitu ya untuk melihat apakah dia memerlukan tindakan interventif lanjutan atau tidak gitu ya. Kalau pada laki-laki biasanya itu batasnya ada di 0,95 meter gitu, atau 95 cm. Kalau pada perempuan ada di 85 cm. Gitu ya. Tapi kalau untuk orang Indonesia pastinya akan ada adjustment gitu ya, karena untuk Asia Pasifik sendiri itu tidak bisa mengikuti ukuran-ukuran bule gitu ya. Jadi coba nanti teman-teman cari sendiri terkait dengan ukuran-ukuran yang memang ditetapkan untuk menjadi batasan ukur untuk obesitas begitu. Nah, indeks lainnya yang bisa kita pakai adalah dengan apa namanya uh, fat caliper ya, atau kaliper lemak ya. Atau apa sih namanya pengukuran yang dicepit gitu ya. Nanti ada 4 titik yang biasa dipakai gitu, ada subscapular, tricep, bicep, dan suprailiaca. Ini jadi 4 titik yang menentukan apakah ada penumpukan-penumpukan lemak yang tidak terdistribusi dengan baik gitu ya. Jadi nanti biasanya akan ada uh, kelihatan gitu ya, kira-kira apakah pasiennya ini punya resiko obesitas sentral atau tidak. Oke. Dan obesitas sendiri juga bisa menyerang pada anak-anak gitu ya. Dan ini biasanya uh, lebih ke masalah kesehatannya atau karena dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan gitu ya. Jadi kalau anak-anak kan biasanya tingkat stresnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi dia eh, resiko terkena obesitas karena stres itu biasanya jauh lebih rendah gitu, tetapi lebih disebabkan karena orang tuanya tidak tahu bagaimana cara memberikan makan kepada anaknya. Kemudian atau bisa juga karena adanya kelainan pada anak tersebut gitu ya. Misalnya, oh dia ada hipotiroid gitu ya, ada penurunan angka tiroid, itu biasanya akan juga menyebabkan penumpukan lemak yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Jadi harus dilihat sampai ke penyakit penyertanya atau ada risk factor lainnya yang bisa menyebabkan obesitas, terutama pada anak-anak ini biasanya nanti akan menyebabkan resiko terjadinya degeneratif pada masa-masa selanjutnya.
Oke, kalau kita lihat dari persebaran lemaknya, gitu ya, ini ada dua macam yang utama. Ada yang android type, ada yang gynoid type, gitu ya, atau kita sebutnya sebagai apple shape atau pear shape, gitu ya. Apple shape ini biasanya pada laki-laki, begitu ya. Jadi dia dadanya, perutnya, pahanya itu sama, gitu, besar semua, gitu ya. Sedangkan kalau pear shape ini biasanya terjadi pada perempuan. Ini biasanya apa namanya? Penumpukannya itu lebih terkonsentrasi di paha dan pantat gitu ya, dan ini juga akan menyebabkan penyakit lanjutan yang juga berbeda gitu ya. Kalau apple shape itu biasanya lebih ke penyakit-penyakit yang terkait dengan organ dalam gitu ya, misal kayak diabetes mellitus, kemudian akut miokard infark, kemudian cerebral ischemia, CVD dan sebagainya. Sedangkan kalau pinoid type atau yang pear shape ini lebih ke penyakit-penyakit terkait dengan persendian gitu ya, karena beban yang terlalu besar sehingga biasanya susah untuk berjalan, adanya aterosklerosis, adanya artritis di dalam persendian dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari pathological anatominya itu ada dua macam, yaitu hipertrofik dan hiperplastik. Nanti kita lihat di belakang gitu ya, perbedaannya di mana. Intinya adalah di perbedaan tempat penumpukan lemaknya gitu ya. Apakah di sela-sela organ-organ atau di sela-sela sel-sel atau di dalam selulernya. Gitu ya, nanti kita lihat di belakang. Jadi karakternya gitu ya. Jadi kalau ginekoid atau pear shape itu biasanya seluruh tubuh gitu ya. Seluruh tubuh nanti dia akan kelihatan apa namanya, bukan yang ginekoid ini, yang ginoid ini yang pilsiak gitu ya. Jadi dia lebih berkonsentrasi lemaknya di bagian paha, dan ini biasanya baru akan terlihat ketika seorang wanita itu sudah mengalami anomali progesteron dan estrogen gitu ya. Jadi ini biasanya baru terjadi ketika dia sudah mengalami apa, postmenstruasi, postmenopause gitu ya, menopause, biasanya baru kelihatan gitu ya, ada penumpukan lemak tidak abnormal di bagian-bagian tertentu gitu ya, terutama di bagian paha dan juga pantat. Dan ini biasanya baru kelihatan mungkin sekitar 30-40 tahun ke atas. Kalau untuk tipe yang android atau yang apple shape ini biasanya ya sebadan-badan gitu ya, seluruh tubuh biasanya dia akan mengalami pembengkakan, akan mengalami pembesaran gitu, sehingga biasanya lemaknya itu akan menyelimuti seluruh organ-organ dalamnya gitu ya, sehingga nanti ini akan menyebabkan penumpukan lemak yang tidak rasional gitu ya di dalam organ-organ, dan ini akan menekan organ-organ, dan ini akan menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif lanjutan. Dan ini biasanya memang lebih banyak terjadi pada laki-laki gitu ya, karena ini lebih banyak dipengaruhi oleh testosteron, dan ini juga akan lebih banyak terjadi ketika tubuh itu mengasup makanan yang terlalu banyak gitu ya, dan juga alkohol intake yang terlalu banyak. Oke, dan ini kalau misalnya kita lihat dari global burden-nya, ternyata memang obesity ini menjadi salah satu pencetus terjadinya penyakit degeneratif, dan menjadi salah satu penyebab kematian yang paling banyak gitu ya, secara global gitu, dan ini juga akan menyebabkan produktivitas yang akan menurun, kemudian uh, menyebabkan cost untuk penyembuhan yang juga tinggi begitu ya, dan life expectancy-nya biasanya akan jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak mengalami obesitas. Tapi kalau kita lihat dari persebarannya, memang Indonesia saat ini masih belum terlalu banyak gitu ya mengalami obesitas, tetapi memang angkanya sekarang sudah mulai meningkat gitu ya, seiring dengan peningkatan tingkat kemakmuran atau peningkatan taraf ekonomi dari keluarga gitu ya, itu biasanya juga akan menyebabkan obesitas juga menjadi lebih mudah muncul. Ini trennya gitu ya, semakin tahun semakin tinggi angkanya, dan memang orang-orang Asia ini menjadi salah satu yang menjadi highlight saat ini, karena memang seperti kita ketahui bersama, orang-orang Asia itu lebih pasif begitu ya dalam melakukan kegiatannya gitu ya, sehingga biasanya orang-orang Asia itu lebih cenderung sedenter, lebih cenderung sulit untuk bergerak gitu ya, sehingga kejadian obesitasnya juga akan semakin meningkat. Dan kalau pada anak-anak gitu ya, pada anak-anak ini juga semakin lama semakin tinggi gitu ya angkanya, dan ya ini jadi eh, epidemi bersama gitu ya. Jadi ini harus kita waspadai bersama, karena ya
kalau kita nggak tangani bersama, pastinya nanti akan ada efek samping yang ke belakang. Ini masih angka-angka, saya lewatin aja gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini mungkin lebih ke obesitas yang sifatnya morbid begitu ya. Apa sih batasannya begitu ya? Obesitas yang sifatnya morbid itu yang seperti apa gitu. Jadi, obesitas yang sifatnya morbid itu adalah obesitas yang mungkin mengarah pada penyakit-penyakit degeneratif lanjutan. Jadi, obesitas itu ada yang dia sifatnya tidak morbid, ada sifatnya morbid. Bedanya di mana? Kalau yang tidak morbid itu biasanya memang terjadi biasanya karena faktor hormonal atau yang lainnya, gitu ya. Sehingga dia penumpukan lemaknya itu disebabkan karena bukan karena makanan, gitu ya. Sedangkan kalau yang morbid itu lebih karena makanan dan biasanya dia ada efek samping ke belakangnya. Bukan berarti yang tidak morbid itu tidak berbahaya juga, gitu ya. Kalau misalnya dia tidak tertangani dengan baik ya, biasanya juga akan berbahaya ya ke belakangnya. Nah, jadi semakin meningkat angkanya, semakin meningkat BMI atau IMT-nya, biasanya juga akan semakin kemungkinan dia mengalami penyakit-penyakit degeneratif ke belakangnya. Apa yang terjadi gitu ya pada orang dengan obesitas? Biasanya orang obesitas itu kan ada peningkatan lemak yang terlalu banyak gitu ya di bagian subkutannya, di bagian bawah jaringan lemak kulitnya dan sebagainya. Otomatis biasanya peningkatan lemak ini akan menyebabkan angka fatty acid di dalam tubuh menjadi lebih tinggi. Efeknya apa? Kalau angka fatty acid lebih tinggi, nanti endingnya akan menyebabkan kolesterol jadi lebih tinggi, kemudian trigliserida akan lebih tinggi, kemudian ada faktor-faktor inflamasi yang lebih tinggi begitu ya karena inflamatory sitokin ini akan dipakai untuk menyeimbangkan tubuh begitu ya karena ini menjadi salah satu metode regulasi tubuh untuk menyatakan bahwa oh, tubuh itu tidak baik-baik saja begitu ya dan ini biasanya akan dirilis pada orang-orang dengan obesitas begitu ya. Jadi jangan heran kalau kita lihat profil darah dari orang obesitas itu biasanya angka interleukinnya tinggi, angka leukositnya tinggi dan sebagainya karena memang eh, orang obesitas itu memang ada kecenderungan proinflamasi faktornya juga lebih tinggi di situ dan infiltrasi dari imun selnya juga akan lebih tinggi. Efeknya apa? Efeknya nanti pastinya akan menyebabkan inflamasi yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Ini menyebabkan insulin resisten dan juga akan menyebabkan epidemia di dalam tubuh. Efeknya apa? Efeknya ya pasti akan terbentuk penyakit-penyakit degeneratif lanjutan, gitu ya, aterosklerosis, fibrosis, dan sebagainya. Yang ini pasti akan jadi salah satu pencetus terjadinya kematian, gitu ya, kalau tidak tertangani dengan baik. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa terjadi begitu ya. Dan ini biasanya memang orang obesitas itu tinggal milih aja gitu ya. Dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki itu ada komplikasinya gitu. Jadi jangan main-main gitu ya. Kalau kita lihat sudah ada pasien gitu ya, ada dia punya obesitas dan kemudian dia punya bakat untuk terjadi penyakit degeneratif, ya harus ditangani sesegera mungkin gitu ya. Jangan sampai obesitasnya akan berlanjut ke kemudian hari sehingga itu akan membahayakan untuk tubuh dia. Nah, ini beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Ya, memang biasanya ada peningkatan energi intake, begitu ya. Tetapi juga bisa juga disebabkan karena energi apa namanya energi consumption-nya itu menurun, begitu ya. Bisa dari apa namanya laju metabolisme yang menurun, misalnya pada pasien-pasien hipotiroid, gitu ya. Atau bisa juga karena physical activity-nya juga menurun, gitu sehingga eh, biasanya akan terjadi penumpukan atau akumulasi lemak di dalamnya. Jadi ketika kita bertemu dengan pasien obesitas, hati-hati begitu ya, karena penyebabnya bisa jadi bukan karena makanan, tetapi bisa jadi karena faktor hormonal atau yang lainnya. Jadi kita harus gali dulu gitu ya masalahnya pada pasien ini apa. Jangan sampai salah menangani gitu ya. Ketika kita salah menangani, jatuhnya pasien itu nanti tidak bisa turun berat badannya gitu ya. Jadi harus dilihat dengan bijak gitu ya terkait dengan pasien obesitas seperti ini. Ini most common factor yang mungkin menyebabkan overweight dan obesitas biasanya memang ada faktor genetik di situ yang bermain juga. Jadi jangan heran kalau misalnya orang tuanya gemuk, kemudian punya anak gemuk, itu biasanya juga karena faktor genetik gitu ya. Mereka kadang nggak tahu gitu ya
apa namanya, kadang mereka ngakunya makanan saya baik-baik aja kok, nggak terlalu banyak. Memang ketika kita recall juga seperti itu, dan memang ternyata faktor yang bermain adalah faktor genetik gitu sih. Tapi memang faktor genetik ini biasanya bermainnya tidak terlalu banyak gitu ya persentasenya. Jadi biasanya memang lebih banyak apa namanya, eh, penyebabnya itu karena faktor-faktor lifestyle begitu ya. Jadi ketika kita melihat pasien obesitas itu harus dilihat secara holistik gitu ya. Jangan sampai kita hanya nyalahin masalah makanannya saja. Gitu ya. Kita juga harus lihat dari masalah physical activity-nya, ada penyakit penyerta atau tidak dan sebagainya. Dan kadang ada juga obesitas yang disebabkan karena penggunaan obat-obatan tertentu, begitu ya, misalnya kayak kortikosteroid atau penggunaan steroid jangka panjang atau penggunaan leptin dan sebagainya itu biasanya akan menyebabkan eh, apa namanya penumpukan lemak juga di dalam tubuh begitu ya, termasuk penggunaan obat-obat yang mengontrol hormon, misalnya kayak penggunaan KB jangka panjang itu juga biasanya akan menyebabkan peningkatan resiko terjadinya obesitas gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya pasien-pasien kita itu ditanyain, Ibu Bapak ada penggunaan obat tertentu nggak selama dalam jangka waktu 1 tahun terakhir dan sebagainya, itu nanti harus dicek dulu gitu ya, obat-obatannya apakah menyebabkan overweight atau obesitas lanjutan. Oke. Nah, memang secara garis besar obesitas itu biasanya disebabkan karena imbalance energi intake gitu ya. Bisa karena uh, weight gain, apa bisa karena makanan yang terlalu banyak, atau bisa juga karena physical activity-nya yang terlalu rendah gitu ya. Tapi ya tidak bisa kita mungkiri pasti ada faktor-faktor lainnya yang juga bermain di situ gitu. Jadi harus dilihat secara holistik tadi ya. Nah, nanti perlu teman-teman pelajari satu-satu. Oke, nah ini dari hasil SDT begitu ya, studi daya total memang eh, apa namanya, seiring dengan pertambahan waktu, seiring dengan pertambahan tingkat kemakmuran, biasanya memang ada angka kecukupan energi yang terpenuhi dan berlebih begitu ya untuk dikonsumsi oleh orang gitu. Jadi memang ketika kita bertemu dengan pasien obesitas, biasanya memang ada faktor psikososial juga yang berlaku di situ gitu ya. Entah ada faktor eh, ekonomiknya dia yang menyebabkan obesitasnya jadi lebih tinggi dan sebagainya. Jadi harus kita pastikan juga analisis terkait dengan faktor sosialnya juga berjalan di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi, gitu ya, ada dua tipe sebenarnya, dua tipe dari obesity, yaitu hipertrofi dan hiperplasia, gitu ya. Jadi hipertrofi ini sebenarnya adalah pembesaran, gitu ya, pembesaran dari fat cell. Ini biasanya terjadi karena sel-sel kita itu mengakumulasi lemak terlalu banyak di bagian dalam selnya, gitu ya. Jadi selnya ini nanti kelihatannya besar-besar dan gemuk-gemuk dan keras-keras gitu ya. Ini biasanya kalau teman-teman pernah tahu ada namanya perlemakan hati, perlemakan ginjal, perlemakan usus dan sebagainya, atau fatty liver, fatty apa namanya, fatty pankreatik dan sebagainya, itu biasanya disebabkan karena hipertrofi ini gitu ya. Jadi selnya itu nanti dia mengakumulasi terlalu banyak lemak gitu di dalam selnya, sehingga selnya ini apa namanya, eh, mengalami pembesaran begitu ya. Sedangkan ada yang tipe kedua yaitu hiperplasia. Hiperplasia ini biasanya hanya terjadi pada fat cell gitu ya, pada subkutan saja, yang mana fat cellnya ini berkembang biak terlalu cepat gitu ya, atau multiplikasi fat cellnya itu terlalu banyak gitu. Mana kira-kira yang lebih berbahaya begitu ya? Sebenarnya lebih berbahaya yang hipertrofi. Gitu ya. Kenapa? Karena hipertrofi ini itu ada penumpukan lemak yang terlalu banyak di dalam suatu seluler, sehingga biasanya lemak ini nanti akan menghambat kinerja dari saluran tersebut gitu, sehingga selnya nanti itu akan mengalami kepasifan, akan lebih mudah rusak atau mati, dan dia tidak bisa bekerja dengan optimal gitu. Dan hipertrofi ini biasanya akan terjadi pada organ-organ kebanyakan. Ya kayak tadi saya bilang gitu ya, ada fatty liver, kadang juga sampai ke eh, perlemakan pada usus, perlemakan pada jantung dan sebagainya. Dan itu biasanya akan jauh lebih berbahaya begitu ya, karena fungsi organ kita jadi lebih
rendah gitu ya dalam metabolisme atau dalam bekerja sehari-hari gitu ya. Sedangkan kalau hiperplasia ini biasanya lebih banyak terjadi pada obesitas-obesitas sentral dan juga yang dia ada penumpukan-penumpukan lemak yang terlalu banyak di dalam tubuh. Dan ya namanya juga obesity begitu ya, dua-duanya pasti akan berbahaya begitu ya kalau misalnya dibiarkan berlanjut begitu. Jadi nanti teman-teman harus bisa pastikan gitu ya, kira-kira tipe obesity-nya seperti apa. Karena kadang orang itu nggak kelihatan gitu ya, orang itu kok kelihatannya baik-baik aja, kok kelihatannya badannya bagus gitu ya, ya kurus pada umumnya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara lebih detail, ternyata perutnya ada pembesaran, ternyata kok kayak orang langsung lapar ya dan sebagainya. Gitu ya. Itu juga berbahaya gitu ya, karena itu ada penumpukan lemak tidak hanya pada sukutan saja, tapi juga sampai ke organ-organ di dalamnya. Nah, ini patogenesis yang paling sering terjadi, begitu ya. Memang apa namanya obesity ini, terutama yang hipertrofi tadi, gitu ya, yang dia hiperplasia, yang mana dia terjadi peningkatan pembesaran fat cell, begitu ya. Itu biasanya memang salah satu yang terjadi. Nggak bisa. Kalau ini ya, kasih waktu. Oke, nah biasanya obesity ini memang terkait dengan akumulasi leptin di dalam tubuh gitu ya. Leptin ini adalah salah satu hormon gitu ya, salah satu hormon di dalam tubuh yang dia eh, sebenarnya fungsinya untuk membentuk sukutan gitu ya, membentuk fat cell dalam tubuh. Kadang orang itu menghasilkan leptin lebih banyak gitu ya, menghasilkan leptin lebih banyak sehingga sukutannya menjadi lebih tinggi gitu ya kadarnya, dan dia biasanya bisa juga disebabkan karena faktor genetik, bisa disebabkan karena faktor hormonal, bisa juga disebabkan karena faktor makanan gitu ya. Jadi nanti bisa kita kaji dulu gitu ya dalam patogenesisnya, kira-kira leptinnya ini terjadi karena apa gitu ya, karena uh, faktor genetik kah atau karena faktor yang lainnya gitu. Jadi nanti baru dipertimbangkan lebih lanjut. Seperti saya bilang tadi, faktor genetik itu juga sangat berpengaruh gitu terhadap terjadinya obesity gitu ya. Karena ada beberapa genetik yang dia bisa menyebabkan obesity ini lebih mudah terjadi walaupun mungkin makanannya baik-baik saja, gitu, asupannya baik-baik saja. Misalnya kayak pada pasien Down syndrome, Bardet-Biedl, kemudian Prader-Willi, spina bifida dan sebagainya, memang mereka secara natural ada kecenderungan mengakumulasi lemak lebih tinggi karena adanya faktor hormonal di dalam tubuhnya atau ketidakmampuan untuk mengeliminasi lemak di dalam tubuhnya. Ya, sehingga ketika kita berhadapan dengan pasien obesitas, kita harus gali dulu ada nggak kira-kira kecenderungan penyakit genetik yang mungkin terjadi di situ. Termasuk juga penyakit-penyakit terkait dengan hormonal, ya misalnya ketidakseimbangan hormon progesteron progesteron estrogen, kemudian ketidakseimbangan hormon tiroid dan sebagainya, itu juga biasanya associated dengan genetics gitu. Nah, ini beberapa contoh lainnya gitu ya, yang terkait dengan genetik, misalnya hereditary osteodystrophy, leptin deficiency, melanocortin, leptin receptor mutation, dan sebagainya. Dan ini biasanya akan dicek dulu sama tim medisnya, sama dokternya. Biasanya akan dipantau dulu ketika bertemu dengan pasien obesity yang morbid, biasanya akan dilihat dulu ada atau tidak faktor genetik yang mungkin bermain di sana. Kalau ada faktor genetik yang mungkin bermain, pastinya penyembuhannya tidak hanya dengan apa namanya, dengan mengurangi makanan saja begitu ya, karena yang bermain di situ bisa jadi faktor hormonal dan lain-lain gitu ya, dan itu biasanya akan baru bisa tertangani ketika si pasien ini mendapatkan
pengobatan dulu gitu ya. Dia mendapatkan obat-obatan yang sesuai dulu, baru kemudian kita ikuti dengan perubahan lifestyle-nya dia. Kemudian ada juga beberapa peptida di dalam tubuh yang bisa menyebabkan food intake-nya menjadi berubah begitu ya. Misalnya kayak eh, peningkatan ghreelin di dalam tubuh gitu ya. Peningkatan ghreelin di dalam tubuh ini biasanya akan menyebabkan orangnya itu jadi kayak lapar terus gitu ya. Akan menyebabkan orangnya mengalami pengosongan lambung yang lebih banyak gitu ya, lebih cepat gitu sehingga kalau dia ghreelinnya terlalu tinggi biasanya dia akan menyebabkan pasiennya tuh jadi wah kok lapar terus ya, jadi mau makan terus ya rasanya dan sebagainya. Dan ini harus eh, per- ditangani dengan obat-obatan gitu ya, karena menekan ghrelin itu tidak bisa dilakukan dengan menekan jumlah asupan makanan saja gitu. Jadi harus dilihat juga ada atau tidak kemungkinan gut peptide yang mungkin terjadi gitu ya, yang mungkin terlilis di dalam tubuhnya. Jadi nanti ada assessment dulu begitu ya, ada pengukuran secara biochemistry. Nanti akan dilihat ada atau tidak faktor-faktor yang bisa menyebabkan obesitas itu menjadi lebih mudah terjadi pada pasien tersebut gitu ya. Misalnya oh ada peningkatan ghrelin, ada peningkatan neuropeptide Y, orexin dan sebagainya, atau ada penurunan ada peningkatan ada penurunan CCK, leptin, obestatin, dan sebagainya. Nah, ini harus dilihat dulu gitu ya untuk mengetahui kira-kira ada anomali apa di dalam tubuh gitu ya. Dan ini biasanya juga bisa jadi muncul secara tiba-tiba gitu ya, terutama kayak misalnya kayak pada pasien autoimun gitu. Pada pasien autoimun tuh kan kadang-kadang anomalinya tuh berlangsung dengan sangat cepat sekali gitu ya. Anomali di dalam tubuh berlangsung dengan sangat cepat sekali karena ada respon imun dan juga respon inflamatori yang mendadak gitu. Sehingga kadang kok badannya tiba-tiba gendut secara tiba-tiba, kok badannya tiba-tiba kurus secara tiba-tiba dan sebagainya, itu juga bisa terjadi karena faktor-faktor inflamatori yang menumpuk di dalam tubuh gitu. Jadi harus dicek dulu, gitu ya, harus dilihat dulu kira-kira masalahnya itu di mana. Gitu ya. Dan memang obesitas ini biasanya multifaktorial, tidak bisa kita sembuhkan, tidak bisa kita selesaikan hanya dengan menyelesaikan masalah asupan saja. Jadi kalau misalnya kita lihat dari patogenesisnya lagi gitu ya, dari Anders Balance, biasanya akan sebenarnya kelihatan gitu ya masalahnya di mana. Kadang ada juga orang yang dia ternyata ada tumor di otaknya gitu ya, yang menekan hipotalamusnya sehingga food intake-nya itu nggak terkendali gitu ya. Ada yang seperti itu sehingga ada beberapa pasien obesitas yang dia harus terapinya tuh justru ke dokter saraf gitu ya. Harus ada bedah saraf, harus ada eh, pengangkatan pengangkatan tumor di dalam otak gitu dan sebagainya karena apa namanya masalahnya itu tidak hanya pada asupan saja, tetapi pada pembesaran kelenjar tumor di dalam otak, hipotalamus, dan sebagainya. Karena di hipotalamus itu sebenarnya adalah appetite center gitu ya, center untuk mengendalikan rasa atau nafsu makan gitu ya. Jadi ada beberapa pasien yang dia obesitas tuh baru kelihatan ternyata dia masalahnya tuh pada hipotalamus ketika dia sudah MRI, sudah CT scan dan sebagainya baru kelihatan oh dia ada tumor, ada masalah pada otaknya dan sebagainya sehingga appetite-nya tidak bisa dikendalikan gitu ya dan lain-lain. Jadi harus dilihat secara uh, menyeluruh begitu ya karena kalau kita hanya menyelesaikan masalahnya dengan pendekatan lifestyle saja kadang orang nanti jadi uh, apa namanya jadi stres gitu ya karena kok uh, aku sudah berusaha untuk menurunkan berat badan, sudah berusaha untuk menjaga pola makan, tapi kok nggak turun-turun ya berat badannya, gitu ya. Karena bisa jadi masalahnya bukan pada makanan ya, tapi pada faktor-faktor lainnya yang harus dikendalikan dengan pengobatan, dengan operatif atau yang lain. Atau bisa juga karena si hipotalamus ini dia menghasilkan peptide-peptide yang mungkin uh, di luar dari yang seharusnya. Dan misalnya ada neuropeptide Y, ghrelin, dan sebagainya, yang mungkin kadarnya bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada uh,
orang pada umumnya begitu ya, sehingga badannya itu mengalami pembengkakan, mengalami obesitas karena masalah hormonal, karena masalah peptida di dalam tubuhnya gitu ya. Dan ini akan mengendalikan nafsu makan, akan mengendalikan pembesaran organ atau kelenjar di dalam tubuhnya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi nafsu makan atau food intake begitu ya, biasanya bisa kita lihat dari beberapa hormon utama, gitu ya, hormon yang dikeluarkan baik dari hipotalamus atau dari sekretory di seputan kita, gitu ya, atau dari organ-organ di dalam tubuh kita. Misalnya kayak leptin, grelin, PYY, dan sebagainya, ini biasanya akan dirilis untuk mengendalikan nafsu makan di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang dia mengalami masalah pada nafsu makannya bukan karena dia emang rakus, bukan karena emang dia suka makan dan sebagainya, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan nafsu makannya dia. Sehingga ini harus ditekan gitu ya, si hormon-hormonnya harus ditekan dengan obat-obatan gitu. Jadi eh, harus berdampingan begitu ya. Terapi untuk pasien obesitas itu tidak bisa dilakukan satu bidang saja begitu, tetapi harus dilakukan secara bersamaan ya, dari apa namanya, dari dietitiannya sendiri harus berjalan, kemudian dari eh, apa namanya, dari dokternya juga harus harus dilakukan pemeriksaan dulu apakah dia butuh obat atau tidak dan sebagainya. Nah, ini beberapa penyakit yang mungkin berkaitan dengan hormonal uh, changes di dalam tubuh gitu ya, yang bisa menyebabkan obesity gitu ya. Yang paling sering terjadi itu adalah hypothyroidism. Hypothyroidism ini biasanya memang sebagian besar terjadi karena autoimmunity di dalam tubuh begitu ya, sehingga si autoimmunnya ini nanti dia menekan sel-sel tiroid begitu ya, sehingga dia tidak bisa menghasilkan hormon tiroid sebagaimana semestinya begitu ya, sehingga terjadi hypothyroidism. Nah, ini biasanya kalau terjadi hipotiroid ini terjadi penurunan laju metabolik di dalam tubuh gitu ya, sehingga dia walaupun makan sesedikit apapun dia tidak bisa eh, apa namanya, dirubah menjadi energi yang sesuai gitu, sehingga akhirnya dia dibentuk menjadi lemak yang menumpuk di dalam tubuh sehingga menyebabkan obesitas. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini ya apa namanya, penanganannya tidak bisa hanya dengan menurunkan jumlah asupan makan saja begitu ya. Pasti ada terapi hormonal di situ begitu ya. Karena kalau kita turunin berat apa namanya, jumlah makanannya saja mau diturunin sampai 200 kilokalori pun juga dia tetap akan jadi obesitas gitu ya. Jadi harus ada pengendalian hormonal yang sesuai dengan pasien-pasien seperti ini. Nanti biasanya kalau kita ketemu dengan pasien obesitas yang kita sudah berusaha untuk menurunkan jumlah makanannya dalam jumlah ya dalam waktu yang lama, tetapi dia tetap obesitas, biasanya nanti kita akan sarankan untuk melakukan pengecekan hormon-hormon gitu ya, atau pengecekan beberapa peptide tadi yang mengatur satiety sama appetite gitu ya. Biasanya nanti akan kelihatan, oh masalahnya ini pada hormon apa, pada peptide apa gitu ya. Nanti akan kelihatan eh, kira-kira kita perlu untuk menangani masalahnya yang mana. Atau bisa juga karena growth hormone deficiency, Cushing syndrome, dan sebagainya. Dan nanti mungkin teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Kalau pada wanita, ini paling sering sebenarnya PCOS gitu ya, polycystic ovary syndrome gitu ya. Adanya kista di dalam uh, ovariumnya sehingga dia menekan produksi dari hormon-hormon kewanitaan ya, terkait dengan estrogen sama progesteronnya, sehingga estrogen dan progesteronnya tidak bisa dimetabolisme dengan baik gitu ya, sehingga ini yang biasanya nanti akan menyebabkan obesity juga. Nah, penanganannya pasti akan berbeda begitu ya. Kalau misalnya dia obesitasnya karena uh, makanannya, pasti akan berbeda dengan obesitas karena faktor hormonal. Dan itu harus kita kaji lebih lanjut ke belakang.
Oke. Kemudian environmental changes atau societal risk juga bisa terjadi begitu ya. Sekarang ada kecenderungan orang-orang yang dia punya ekonomi rendah itu malah justru terjadi obesitas gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang kecenderungannya dia low income gitu ya. Itu kadang mereka apa namanya menahan untuk tidak makan gitu ya dalam waktu lama gitu ya. Jadi eh, apa namanya dia dibiasakan untuk mengalami kelaparan gitu ya, karena dia tidak mampu untuk beli makanan dan sebagainya. Nah, ini ada satu fenomena namanya starving cell. Ya, starving cell ini adalah kondisi di mana sel-sel kita itu menurunkan laju metabolismenya sehingga dia bisa memanfaatkan energi dengan seefisien mungkin gitu ya karena dia tidak mendapatkan makanan yang sesuai gitu. Nah, ketika dia sudah terbiasa dengan kondisi yang seperti ini, kemudian dia mendapatkan makanan yang eh, dalam jumlah yang banyak, yang memadai dan sebagainya, akhirnya tubuh ini dia tidak bisa memetabolisme si lemak tadi dengan baik gitu ya, sehingga lemaknya tadi tidak bisa dipakai untuk menghasilkan energi gitu ya, karena dia sudah terbiasa untuk membuat selnya itu metabolisme energi dengan seefisien mungkin, sehingga akhirnya apa namanya, si selnya tadi itu akhirnya menumpuk lemak terlalu banyak di dalam tubuhnya. Akhirnya sekarang ada kecenderungan orang-orang yang low income itu justru lebih banyak yang terkena obesity begitu ya. Jadi obesity bukan karena makanannya terlalu banyak dan sebagainya, tapi karena tubuhnya itu sudah terbiasa dengan kondisi kelaparan gitu ya atau starving cell gitu ya. Dan itu biasanya memang jadi salah satu fenomena yang cukup unik sekarang gitu ya. Ternyata sekarang orang obesitas itu bukan hanya terjadi pada orang-orang yang sosial ekonominya baik gitu ya, orang-orang yang kaya dan sebagainya, tapi orang-orang yang miskin pun itu juga punya kecenderungan terjadi obesitas gitu. Nah ini nanti mungkin ada bahasan tersendiri gitu ya yang perlu kita kaji lebih lanjut terkait dengan societalnya. Kemudian pilihan-pilihan makanan yang buruk, kemudian rendahnya physical activity ini juga menyebabkan obesity menjadi lebih tinggi. Kemudian food insecurity begitu ya tidak mampu untuk atau tidak tidak ada akses ke makanan-makanan yang lebih seimbang gitu ya, sehingga makannya cuma sumber-sumber karbohidrat atau sumber-sumber lemak begitu ya, sehingga dia lebih punya kecenderungan untuk menumpuk lemak di dalam tubuhnya. Nah, selain itu juga behavioral risk factor juga menjadi salah satu faktor yang paling mencetuskan terjadinya obesity begitu ya. Selain pada diet dan asupan makannya, physical activity itu juga sangat berpengaruh begitu ya, karena ini menentukan seberapa banyak eh, energi yang bisa dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, pola tidur yang kurang baik juga menyebabkan eh, obesity menjadi lebih besar kemungkinannya, dan juga stres gitu ya. Orang yang stres biasanya juga akan mengalami obesitas gitu ya, karena orang stres biasanya salah satu pelariannya adalah dengan makan atau ngemil gitu. Jadi ini yang bisa menyebabkan obesitas juga. Jadi kalau kita lihat dari konsekuensinya, ternyata banyak gitu ya, obesity ini pengaruhnya ke apa namanya, ke penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Yang paling sering memang penyakit-penyakit jantung, penyakit komplikasi di jantung akibat penumpukan lemak di sekitar organ jantung gitu ya, misalnya kayak heart failure, varices dan sebagainya. Kemudian pada GI tract menyebabkan GERD, liver status gitu ya, misalnya fatty liver, gallstone atau apa namanya, batu empedu dan sebagainya. Pada endokrin ada terjadi peningkatan hormon imbalance biasanya, kemudian ada erectile dysfunction pada laki-laki, kemudian ada CA mamae atau CA breast, cancer breast gitu ya. Kemudian ada lymphedema, cellulitis, skin infection, gout arthritis gitu ya, karena terlalu besarnya beban di dalam tubuh begitu ya, sehingga sendinya tidak mampu untuk menopang beban tersebut gitu. Kemudian adanya cerebral ischemia atau kita sebutnya stroke gitu ya, ada carpal tunnel syndrome, kemudian Pickwood syndrome, SA, kemudian ada depression dan sebagainya. Jadi obesity ini memang jadi salah satu momok gitu ya, akan jadi salah satu
musuh utama kita gitu karena dengan adanya obesity ini pastinya nanti akan menyebabkan tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit-penyakit degeneratif dan ini harus kita waspadai begitu ya jadi harus dicegah secepatnya. Oke. Dan ini konsekuensi yang mungkin terjadi nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya sebenarnya ya hampir sama begitu ya dengan yang di depan tadi. Ini tinggal kalau orang sudah obesitas ya tinggal milih aja dari ujung kepala sampai ujung kaki biasanya ada penyakit yang bisa terjadi begitu. Ini biasanya juga akan terjadi insulin resistan gitu ya, dan ini menyebabkan type 2 diabetes mellitus menjadi lebih tinggi kejadiannya. Nah, part kedua yang mungkin kita akan bahas adalah metabolic syndrome gitu ya. Metabolic syndrome ini apa gitu ya? Sebenarnya metabolic syndrome ini bukan penyakit gitu ya, tetapi dia adalah gejala sebenarnya. Gejala-gejala atau kumpulan gejala yang eh, apa namanya menunjukkan bahwa tubuh itu sedang tidak baik-baik saja dan mengarah pada penyakit degeneratif. Dan ini tidak selalu mengarah pada obesiti saja, begitu, tetapi adanya anomali pada biokimia di dalam tubuh, begitu. Dan ini biasanya kadang tidak terdeteksi. Kadang ada orang yang dia apa namanya badannya baik-baik aja, kurus, bagus begitu ya misalnya badannya kayak model gitu. Tetapi ketika kita lakukan pengukuran apa namanya pengukuran biokimia darahnya ternyata kok kolesterolnya gede banget, tinggi banget, ada trigliserida yang tinggi, ada resistensi insulin dan sebagainya begitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai begitu ya karena penyakit metabolik itu kadang tidak mengenal ukuran tubuh begitu ya dan tidak mengenal apakah tubuh kita ini besarnya seberapa begitu ya, tetapi lebih ke bagaimana tubuh kita bisa handle anomali di dalam tubuh begitu. Jadi biasanya memang sindrom metabolik ini baru akan kelihatan ketika sudah dalam tahap tahunan gitu ya dan ini eh, biasanya terjadi karena lifestyle yang buruk dalam waktu yang lama begitu. Apa saja tanda-tandanya? Biasanya memang yang paling sering terlihat adalah obesitas gitu ya. Tetapi di luar dari obesitas ada masalah-masalah terkait dengan biokimia darah gitu ya. Yang pertama resistensi insulin. Ini biasanya akan terlihat dari GDS gitu ya, atau gula darah sewaktu yang mungkin tidak stabil atau cenderung tinggi. Ini menunjukkan terjadi apa namanya insulin resistance gitu ya di dalam tubuh begitu. Dan ini biasanya apa namanya kadang tidak kelihatan begitu ya pada orang gitu ya. Dan ini baru akan kelihatan ketika orang tersebut mengalami apa namanya melakukan medical check up gitu. Ketika medical check up biasanya kan akan kita lihat gitu ya, oh ada gula darah yang naik atau tidak, ada eh, komposisi lemak yang baik atau tidak dan sebagainya. Dan ini biasanya baru akan kelihatan oh orang tersebut mengalami apa namanya sindrom metabolik. Selain itu hipertensi, gitu ya, peningkatan tensi atau peningkatan tekanan darah, kemudian ada dislipidemia. Dislipidemia ini bukan hanya terkait dengan kolesterol saja, tapi juga terkait dengan trigliserida, LDL, HDL, begitu ya, rasio HDL, LDL, kemudian lemak-lemak yang lainnya di dalam tubuh, begitu ya, LDL dan lain-lain. Dan ini biasanya akan apa namanya akan eh, baru kelihatan ketika orang melakukan medical check up gitu ya. Makanya memang disarankan untuk yang sudah usia 30 tahun ke atas itu melakukan medical check up setiap tahun untuk menurunkan kejadian selama metabolik ini sehingga tidak mengarah pada penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya. Biasanya skema metabolik ini baru bisa kita tegakkan ketika dia sudah muncul kurang lebih 3 dari 5 gejala gitu ya. Jadi kalau sudah ada misalnya peningkatan kadar lemak di dalam tubuh, ada resistensi insulin, kemudian ada eh, hipertensi begitu ya, nanti biasanya baru akan kita tegakkan oh dia mengalami sindrom metabolik di situ. Kemudian eh, ini kalau misalnya kita kaitkan dengan cost gitu ya, cost per tahunnya memang masalah-masalah terkait dengan metabolic syndrome ini menjadi salah satu yang cukup banyak mengeluarkan biaya begitu ya. Jadi lebih baik kita cegah sedini mungkin sebelum dia berubah jadi penyakit-penyakit degeneratif lainnya.
Nah, ini tandanya gitu ya, adanya visceral fat, visceral obesity, kemudian insulin resistant, HDL yang rendah, hipertensi, dan juga trigliserida. Kalau sudah terpenuhi 3 dari 5 tanda ini biasanya akan mengarah pada penyakit degeneratif gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai terjadi apa namanya tiga tiga gejala ini gitu ya. Jika masih sama, yang pertama biasanya akan terjadi adalah visceral obesity tadi gitu ya. Jadi visceral obesity ini nanti akan menyebabkan peningkatan level free fatty acid gitu di dalam. Oke, ini visceral obesity dan ini pengaruhnya gitu ya ke inflamasi dan ke pembentukan plak atau penumpukan lemak di dalam tubuh gitu ya. Ini biasanya nanti akan mengarah pada penyakit degeneratif gitu ya kalau tidak kita tangani sesegera mungkin. Kemudian ini kalau kita lihat dari prevalensinya, ini nggak perlu kita bahas gitu ya. Ini patogenesisnya, nanti mungkin bisa dibaca sendiri gitu ya, kira-kira apa saja faktor-faktor inflamasi yang terjadi di situ. Memang sindrom metabolik ini tidak hanya bicara tentang apa namanya, tidak hanya bicara tentang kolesterol saja, tensi yang lebih tinggi dan sebagainya, tapi juga bicara tentang kemungkinan terjadinya inflamasi di dalam tubuh gitu ya. Jadi biasanya ketika kita mengalami sindrom metabolik gitu ya, ketika tubuh mengalami sindrom metabolik itu biasanya ada tanda-tanda inflamasi yang juga meningkat di situ gitu ya. Ada peningkatan apa namanya eh, ada peningkatan kadar-kadar interleukin, ada peningkatan TNF alfa dan sebagainya yang juga merupakan tanda-tanda dari inflamasi begitu ya. Semakin tinggi kadar inflamasinya ini pasti akan ada kerusakan organ dan juga akan semakin tinggi gitu ya. Jadi ini yang harus kita waspadai begitu ya. Jangan sampai ada peningkatan inflamasi yang terlalu banyak di dalam tubuh sehingga merusak organ-organ di dalam tubuh kita. Oke, nah mungkin bisa baca sendiri ya. Nah ini batasannya, gitu ya. Kriteria diagnosis sindrom metabolik, gitu ya. Eh, ini ada beberapa tanda, begitu ya. Tapi yang paling utama sebenarnya lima eh, tanda saja, begitu ya, yaitu obesitas sentral, adanya kadar HDL yang terlalu tinggi, terlalu rendah, kemudian ada hipertensi, ada kadar gula yang terlalu tinggi, dan trigliserida, begitu ya. Tapi kalau dari panduan dari WHO, ini juga ditambahkan dengan mikroalbuminuria. Jadi mikroalbuminuria ini adalah sekresi albumin yang terlalu banyak di dalam urin begitu ya. Ini kenapa dimasukkan juga sebagai sindrom metabolik? Ini menunjukkan adanya penurunan fungsi dari ginjal begitu ya. Karena kalau misalnya dia ginjalnya menurun, ini berarti menunjukkan bahwa oh, ada kemungkinan terjadi penyakit degeneratif yang mengarah pada kerusakan ginjal, pada apa namanya apa kegagalan ginjal dan sebagainya begitu. Sehingga kalau di diagnosisnya WHO ini juga ditambahkan begitu mikroalbuminuria ini. Cuma memang yang basic, yang dasar itu ada di 5 yang di atas gitu ya. Obesitas sentral, hipertriglyceridemia, kolesterol yang HDL yang terlalu rendah, hipertensi dan sebagainya. Yang perlu teman-teman perhatikan sebenarnya data-data ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri begitu ya. Ini harus harus diakumulasi begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mendiagnosis sindrom metabolik ya harus lima-limanya terdeteksi begitu ya. Tidak bisa kita menegakkan diagnosis sindrom metabolik tapi yang kita lihat hanya obesitas sentral saja atau hipertriglyceridemia saja gitu ya. Karena ini menjadi satu kesatuan gitu ya. Sindrom metabolik ini baru akan tegak diagnosisnya kalau dia memenuhi 3 dari 5 gejala ini, gitu ya. Dan nanti biasanya ada pemeriksaan lanjutannya, misalnya HDL, gitu ya. HDL ini tidak bisa kita apa namanya cerna mentah-mentah, begitu ya. HDL ini biasanya baru akan kita gunakan datanya kalau kita tahu juga data LDL-nya, gitu ya.
Nah, yang penting itu bukan angka HDL-nya, begitu, tetapi rasionya, rasio antara HDL dan LDL. Jadi nanti teman-teman kalau menganalisis kasus itu jangan hanya dianalisis, oh HDL-nya terlalu rendah, oh LDL-nya terlalu tinggi, gitu dan sebagainya. Tapi hitung rasionya, gitu ya, rasio antara HDL dengan LDL. Ada angka khusus yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan peningkatan terjadinya penyakit degeneratif yang lebih tinggi kalau misalnya rasio HDL dan LDL-nya itu kurang baik gitu, dan itu pada laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi nanti perlu dicek lebih lanjut gitu ya untuk HDL-nya. Nah, sekarang kita masuk ke modalitasnya, gitu ya, terapinya, gitu ya. Sebenarnya terapi untuk obesitas dan terapi untuk sindrom metabolik itu hampir sama, gitu ya. Memang ada beberapa modalitas yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengatasi obesitas dan sindrom metabolik gitu ya. Ini tujuan penata laksanaan dietnya. Yang pertama pastinya kita harus menurunkan berat badannya. Kita mau nggak mau pasien obesitas dan sindrom metabolik itu harus kita bikin menjadi seideal mungkin badannya. Karena kalau misalnya dia tetap obesitas itu pasti akan tidak efektif proses penyembuhannya, tidak akan efektif untuk terapi-terapi lanjutannya begitu ya. Sehingga memang goals utamanya adalah menurunkan berat badannya gitu. Kemudian mencegah peningkatan kembali berat badan yang telah didapat, mengurangi asupan lemak sehingga terjadi kadar lipid yang normal, kemudian mengkonsumsi makanan dengan jenis yang beragam, terutama serat. Jadi serat ini akan membantu untuk mengikat kolesterol yang terlalu tinggi di dalam tubuh begitu ya, sehingga kadar serat ini harus terpenuhi dengan baik begitu ya, untuk pasien-pasien obesiti. Kemudian menurunkan tekanan darah, mengurangi pengobatan penyakit eh, diabetes atau pada resistensi insulin, dan juga meningkatkan aktivitas fisik. Memang obesitas ini tidak bisa kita selesaikan hanya dari menurunkan asupannya saja, tetapi juga harus meningkatkan energi metabolisme di dalam tubuhnya begitu. Sehingga aktivitas fisik ini mau nggak mau harus dilakukan begitu ya. Jadi untuk pasien obesiti dan sindrom metabolik harus seimbang gitu ya. Eh, Perbaikannya baik dari dietnya maupun dari pengobatannya atau dari peningkatan lifestyle yang baik. Ini 5 prinsip utama dalam manajemen obesitas begitu ya. Memang first line-nya ya, itu memang dari gizi begitu ya, dari makanannya kita gitu ya. Tapi ini harus diikuti juga dengan gaya hidup yang sehat dan juga strategi obat-obatan yang memadai. Terutama untuk pasien-pasien obesitas yang dia tingkat obesitasnya sudah sangat tinggi, itu memang tidak bisa kita lakukan hanya dengan menekan jumlah apa namanya, jumlah eh, asupan energinya saja begitu, tetapi juga bisa dilengkapi dengan meningkatkan obat-obatan yang bisa membantu untuk menghambat nafsu makan dan juga meningkatkan penerapan menghambat peningkatan penyerapan lemak di dalam tubuh gitu. Dan untuk kasus-kasus khusus itu misalnya kayak teman-teman tahu ya, misalnya kayak pada Melly Guslo gitu misalnya, karena obesitasnya sudah terlalu tinggi, biasanya memang ada saran untuk melakukan operasi bariatrik gitu ya. Operasi bariatrik ini adalah operasi pemotongan lambung gitu ya, sehingga lambungnya itu kapasitasnya menjadi lebih kecil, dan ini bisa membantu untuk menurunkan jumlah makanan yang bisa masuk ke dalam tubuh begitu ya, sehingga proses penurunan berat badannya menjadi jauh lebih cepat begitu. Oke, kemudian ini target dan sasarannya. Memang targetnya yang pertama adalah di pengendalian berat badan. Penurunan berat badan tidak boleh terlalu drastis begitu ya. Jadi penurunan berat badan itu ada batas maksimalnya gitu. Eh, ada batasnya maksimal itu kalau pada obesity yang morbid itu boleh sampai 10% dari berat badan. Tapi kalau yang ideal itu angkanya ada di 0,5 kilogram per minggu gitu ya. Jadi maksimal per bulan itu penurunan berat badannya itu maksimal di 2 kilogram saja begitu ya. Memang obesitas ini penurunan berat badan yang baik itu adalah penurunan berat badan yang perlahan-lahan. Kenapa? Karena penurunan berat badan terlalu cepat itu yang hilang hanya airnya saja. Ketika dia minum air lagi itu biasanya airnya akan kembali lagi begitu ya. Makanya biasanya pengendalian berat badannya ini
tidak efektif gitu ya kalau dia penurunan berat badannya terlalu cepat. Makanya program diet yang baik itu pengendalian berat badannya harus gradual gitu ya, harus perlahan-lahan dan memang ada target-target berat badan yang harus kita tetapkan di awal supaya dia tidak apa namanya tidak terlalu drastis penurunannya. Karena kadang orang yang obesitas kemudian penurunan berat badannya terlalu drastis itu akan menyebabkan shock juga di dalam tubuh begitu ya, karena adanya anomali hormonal di dalam tubuh, kemudian ada ketidakseimbangan mineral di dalam tubuh karena ada perubahan apa namanya asupan, kemudian terjadi starving cell dan sebagainya, sehingga ada shock di dalam tubuh gitu ya, karena tubuh tidak siap untuk menerima perubahan tadi. Makanya pengendalian berat badan ini jangan sampai terlalu drastis gitu ya, jangan sampai terlalu eh, cepat, jangan sampai terlalu banyak gitu ya dalam 1 bulan, karena itu akan menyebabkan efek samping yang buruk juga untuk tubuh. Kemudian kita juga harus menurunkan LDL, LDL kolesterol gitu ya. Nanti kalau misalnya dia LDL-nya sudah turun, biasanya nanti HDL-nya akan naik dengan sendirinya. Jadi nanti resiko PJK-nya juga akan semakin rendah gitu. Kemudian aktivitas fisik ini harus ditingkatkan gitu ya. Batasannya itu adalah 150 menit per minggu gitu ya. Makanya ini harus dibagi-bagi dengan baik begitu ya. Jangan sampai 150 menit per minggu ini difokuskan hanya pada 1 hari saja. Yang ada jantungnya kasihan, empot-empotan begitu ya. Makanya aktivitas fisik ini harus dibagi begitu ya. Per harinya 20 menit, 30 menit itu sudah cukup gitu. Kemudian mengobati simptom-simptom tambahan gitu ya. Misal, oh ada kolesterol gitu ya. Kolesterol harus diturunkan dengan obat-obatan. Hipertensi harus diturunkan dengan obat-obatan dan sebagainya. Karena dia tidak bisa turun dengan sendirinya kalau kita hanya memberikan diet saja gitu ya. Makanya harus ada komplementernya, adalah salah satunya adalah dengan obat-obatan, terutama kalau angkanya terlalu tinggi. Oke, kemudian eh, ini yang akan terjadi begitu ya kalau misalnya kita mengalami weight loss gitu ya, biasanya nanti lipid profile akan lebih baik, kemudian sensitivity akan lebih baik, inflamasi markernya juga akan lebih rendah dan sebagainya. Makanya eh, kita sarankan untuk punya goals untuk bisa menurunkan berat badannya 5-10% setiap bulan untuk yang obesitinya parah. Nah, ini untuk dietnya. Dietnya memang salah satu yang kita sarankan adalah diet rendah kalori atau restriksi diet gitu ya. Eh, oke, sebentar ya. Nah, restriction diet ini memang harus perlahan-lahan gitu ya. Ini biasanya akan ada perhitungannya sendiri gitu ya. Jangan sampai dengan kita menurunkan berat apa namanya? Dengan kita punya goals menurunkan berat badan, kemudian kita asal memberikan restriction diet gitu ya. Kamu cuma boleh makan 500 kalori, kamu cuma boleh makan 800 kalori gitu misalnya. Itu nanti akan menyebabkan pasiennya nanti akan jadi kelaparan gitu ya. Karena ya pasien obesitas kan dia selnya pasti akan jauh lebih banyak daripada orang normal. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan kalori yang memadai, biasanya selnya nanti akan mati, selnya nanti akan rusak gitu ya. Dan ini akan bahaya untuk pasien-pasien obesitas dan itu akan bisa menyebabkan kematian organik dan sebagainya gitu ya. Makanya harus dipantau dengan baik gitu ya. Diet rendah kalori ini jangan sampai terlalu rendah. At least dia bisa dapatkan untuk basal metaboliknya dia gitu ya. Jadi baseline kita biasanya adalah di basal metaboliknya dia. Tetapi itu adalah apa namanya batas terbawahnya gitu ya. Biasanya kita akan menurunkan jumlah kalori yang didapatkan itu maksimal di 500 kilokalori dari diet yang dibutuhkan orang tersebut gitu ya, baik dari basal metaboliknya atau dari activity needs-nya dia gitu ya. Makanya penurunannya jangan sampai terlalu drastis gitu ya. That's why penurunan berat badannya itu juga tidak boleh terlalu drastis karena itu juga akan berbahaya untuk tubuh begitu ya. Memang defisit energi yang disarankan itu antara 500 kilokalori. Kalau misalnya dia morbid, obesitinya sangat bahaya, kemudian dia obesitinya tingkat 2 atau tingkat 3 gitu ya, itu diperbolehkan untuk defisit kalorinya bisa sampai 1000 kilokalori.
Tetapi ada baiknya penurunan kalorinya itu secara gradual gitu ya, tidak boleh yang langsung diturunkan. Oh, kamu cuma boleh makan 500 kilokalori, kamu cuma boleh makan 800 kilokalori begitu ya. Itu jatuhnya nanti pasiennya akan ada komplikasi lanjutan. Oke. Nah, yang penting lagi adalah lifestyle modification begitu ya. Percuma juga kita nurunin makanannya kalau tidak diikuti dengan peningkatan physical activity, kemudian tidak diikuti dengan penurunan alcohol use atau tobacco use begitu ya. Karena itu juga akan berdampak pada kejadian obesitas begitu ya. Makanya biasanya perlu lifestyle modification yang menyeluruh begitu ya. Jadi nanti di dalam apa namanya NCP-nya teman-teman di dalam nutrition card-nya teman-teman itu jangan hanya berfokus pada penurunan kalori saja begitu, tetapi juga sampai ke apa namanya eh, perbaikan pola pikir begitu ya dengan konseling-konseling yang baik, harus dengan lifestyle yang baik dan sebagainya. Nah, ini realistic goals-nya gitu ya. Ya, memang harus ada realistic goals gitu ya. Realistic goals-nya biasanya ada penurunan 5-15% berat badan. Ini terutama untuk pasien-pasien dengan obesitas yang tingkatnya parah begitu ya. Biasanya diperbolehkan untuk eh, menurunkan lebih dari 10% gitu ya, terutama kalau kondisinya sangat emergensi dan butuh penanganan yang sedini mungkin begitu ya, misalnya oh dia butuh operasi dan sebagainya, makanya biasanya penurunan berat badannya juga boleh lebih tinggi daripada itu. Cuma kalau yang sehat harusnya penurunan berat badannya tidak boleh lebih dari 0,5 kilogram per minggunya tadi begitu ya. Kemudian kita harus ciptakan environment yang baik, begitu ya, terutama dari dukungan keluarga, karena obesity ini tidak hanya terkait dengan makanan saja, tetapi juga terkait dengan acceptance dirinya, terkait dengan dukungan moral dari keluarga dan sebagainya yang bisa menyebabkan stress levelnya itu menjadi lebih rendah. Makanya harus ini ya harus komunikasi juga gitu ya, ketika kita menangani pasien obesitas harus dikomunikasikan ke keluarganya juga supaya tidak terjadi apa namanya penolakan dari keluarga dan sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman khawatirkan lagi adalah terkait dengan fat diet gitu ya. Kebanyakan orang-orang yang sudah obesity itu mereka menerapkan fat diet gitu ya. Apa sih yang yang kita maksud dengan fat diet gitu ya? Fat diet ini adalah diet-diet populer yang dia biasanya menjanjikan berat badan penurunan berat badan yang cepat gitu ya. Tetapi tanpa pembuktian ilmiah yang memadai begitu. Biasanya dia menganjurkan penggunaan suplemen tertentu, menjanjikan menyembuhkan penyakit, menjanjikan apa namanya penurunan berat badan dengan cepat. Kemudian dia biasanya ada pembatasan makanan tertentu, menu-menunya kaku, kemudian dia membatasi jumlah kalori dengan sangat banyak begitu ya, dengan parah gitu ya. Dan dia biasanya berjangka pendek gitu ya. Ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena pasien-pasien obesitas itu biasanya mereka kadang sudah terlalu hopeless begitu ya, sehingga mereka mau melakukan berbagai cara apapun gitu ya, untuk bisa menurunkan berat badannya dia. Dan ini kadang-kadang dilakukan dengan tidak sehat begitu ya. Misalnya, oh dia minum jati Belanda begitu ya, tiap malam gitu sehingga terjadi diare begitu ya, berkepanjangan. Itu juga termasuk dalam fat diet begitu ya. Karena penggunaan suplemen-suplemen yang berbahaya itu juga akan menyebabkan komplikasi untuk tubuh begitu ya. Makanya harus dikonsultasikan gitu ya, dengan dokter atau dengan ahli gizi, sehingga kita berikan diet yang tepat untuk orang tersebut. Jadi harus hati-hati begitu ya, pet diet ini banyak banget jenisnya. Dia ada yang hanya boleh makan sayur aja, ada yang dia hanya boleh makan lemak aja, ada yang dia hanya eh, nggak boleh makan nasi sama sekali, ada yang dia apa namanya nggak boleh makan cuma boleh makan ubi aja dan sebagainya, dan itu kadang menyebabkan tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi yang seimbang gitu, tidak bisa mendapatkan gizi yang seimbang. Makanya harus hati-hati kalau misalnya ada kecenderungan pasien itu punya kepercayaan pada fat diet tertentu yang sangat apa namanya fanatik begitu, itu harus kita
perbaiki paradigmanya dengan baik gitu ya. Jadi apa namanya perlu dilakukan konseling, perlu dilakukan edukasi begitu ya dengan baik sehingga mereka tidak kena fat diet ini. Memang kalau kita lihat dari medical nutrition terapinya, pasti ada beberapa hal yang menjadi highlightnya kita, gitu ya. Dari jumlah energinya, kayak tadi saya bilang gitu ya, ada pembatasan jumlah energi, komposisi makronutriennya juga harus diperhatikan, food variety-nya ini harus dilihat, gitu ya, terutama dalam konsumsi uh, serat dan juga vitamin dan mineral yang memadai. Portion size-nya juga harus dipastikan, begitu ya, supaya tidak melebihi uh, yang diperbolehkan. Dan pastinya harus diseimbangkan dengan physical activity dan juga pengobatan yang memadai. Ini tujuan dietnya, gitu ya. Diet rendah kalori, tujuan dietnya biasanya mencapai berat badan yang ideal atau IMT yang normal. Penurunan berat badan itu ada pembatasnya, gitu ya. Maksimal di 0,5 kilo atau 1 kilogram untuk yang obesitinya dia tingkatnya parah, gitu ya, per minggu dengan batasan energi. Kemudian kita targetnya adalah mengurangi sel lemaknya, begitu ya. Jadi penurunan berat badan itu bukan hanya air saja yang keluar, tetapi sel lemaknya yang hilang. Ini syaratnya, begitu ya. Energi rendah itu bukan berarti dia direndahkan sama sekali, begitu ya. Harus sampai 500 kilokalori, harus sampai 800 kilokalori saja dan sebagainya. Tetapi harus direndahkan atau diturunkan segradual mungkin, gitu ya. Sehati-hati mungkin, gitu ya. Kalau dia diturunkan misalnya oh pasiennya minggu ini dia kita coba turunkan 300 kilokalori dulu. Kita pantau minggu depan. Kalau dia baik-baik saja, kita coba nurunkan 500 kilokalori dulu, gitu ya. Kalau dia baik-baik saja, nggak ada masalah di dalam tubuhnya, dia masih aktif dengan baik, kita bisa coba untuk menurunkan sampai ke 750 dan sebagainya. Jadi penurunan energi itu harus pelan-pelan, gitu ya. Jangan sampai dia kaget, begitu ya. Jangan sampai tubuhnya tuh kaget kok saya cuma dikasih makan segini ya, padahal saya biasanya makan segini gitu ya. Misalnya dia biasa makan 5.000 kalori, tapi tiba-tiba dikasih cuma 1.200. Nah itu biasanya sel di dalam tubuhnya itu akan eh, menjerit gitu ya. Biasanya dia akan jadi starving cell dan sebagainya, dan itu berbahaya untuk tubuh juga. Kemudian ada proporsinya, protein 15-20%, lemak 20-25% harus diutamakan yang PUFA gitu ya. Kenapa? Karena PUFA ini dia bisa membantu untuk menyeimbangkan HDL dengan LDL. Jadi nanti HDL akan naik, LDL akan turun, kolesterol akan turun begitu ya, sehingga ini akan membuat tubuh menjadi lebih apa namanya lebih baik begitu ya secara biochemistry juga begitu ya. Jadi nggak cuma asal menurunkan berat badan saja, tetapi secara biokimia darah juga menjadi lebih baik. Ini syarat-syaratnya biasanya memang apa namanya untuk mengurangi eh, jumlah kalori, biasanya kita sarankan untuk banyak minum air putih begitu ya, bukan air yang berasa atau bukan air yang ada gulanya begitu ya, harus air putih supaya bisa menurunkan rasa laparnya gitu ya. Atau bisa juga kita berikan jus buah tanpa gula atau jus sayur tanpa gula begitu ya untuk membuat eh, apa namanya pengosongan lambungnya menjadi lebih lambat gitu ya karena ada serat yang tinggi di dalam makanannya. Ini sudah sih harusnya ya. Biasanya sih juga kita ajarkan juga untuk memilih makanan yang baik begitu ya untuk pasiennya. Jadi pemilihan makanan itu juga harus dilihat. Jangan yang processed food, karena processed food itu biasanya lebih tinggi karbohidrat dan lemak begitu ya, dan dia lebih rendah kandungan seratnya begitu ya, sehingga processed food itu biasanya akan kita hindari untuk pasien-pasien obesitas dan juga biasanya dia menggunakan garam yang terlalu tinggi dan itu berbahaya untuk kondisi hipertensinya dia. Kemudian biasanya juga akan diajarkan tentang pedoman isi piringku dan juga biasanya akan diajarkan juga untuk menggunakan piring makan yang lebih kecil begitu ya supaya biar dia punya paradigma bahwa eh, apa namanya eh, dia sudah cukup sudah kenyang begitu ya karena dia sudah makan satu piring dengan piring yang kecil.
Oke, ini tips-tips lainnya gitu ya. Biasanya memang orang obesitas itu agak sulit begitu ya, karena dia biasanya punya paradigma-paradigma yang cukup rumit untuk diselesaikan. Misalnya oh dia sudah punya belief tertentu begitu, misalnya oh kalau saya nggak makan nasi saya nanti pingsan, nggak bisa mikir dan sebagainya, kalau saya nggak nyemil nanti saya nggak bisa kerja dan sebagainya. Nah, itu harus dirubah juga gitu ya. Makanya biasanya menangani pasien obesitas dan sindrom metabolik itu harus dilengkapi dengan konseling yang menyeluruh. Harus ada konseling yang bertahap begitu ya, sehingga dia bisa melakukan perubahan pola makan dengan baik gitu ya, sehingga tidak hanya kita berikan diet saja, tetapi juga harus diberikan edukasi-edukasi yang memadai begitu ya, sehingga dia ada perubahan apa namanya paradigma yang baik ke depannya. Physical activity ini penting banget begitu ya. Panduannya seperti yang saya sudah bilang tadi, 150 menit dalam 1 minggu. Terutama kalau pasien obesity, biasanya kita akan anjurkan untuk menggunakan kardio gitu ya. Kenapa? Karena olahraga kardio itu biasanya akan lebih cepat untuk menurunkan berat badan begitu ya. Akan lebih cepat untuk mengeluarkan lemak di dalam tubuh karena satu tubuh gerak semua begitu ya. Dan itu bagus untuk memperbaiki kinerja dari jantungnya. Ini untuk treatment obesity, eh, biasanya memang modalitinya ada macam-macam gitu ya, ada bariatric surgery juga di dalamnya. Jadi memang untuk treatment obesity harus multimodal, gitu ya. Harus dilihat dari aspek medis maupun dilihat dari aspek penggizian begitu. Karena ini akan menjadi eh, apa namanya eh, komplementer gitu ya, untuk memperbaiki eh, kondisi tubuhnya dia. Karena percuma juga kita cuma nangani masalah gizinya aja kalau ternyata masalahnya tuh ada di hormonal change dan sebagainya. Itu harus ditangani dengan obat-obatan. Jadi harus treatment untuk underlying causesnya juga. Nah, untuk anak-anak ini juga harus diperhatikan karena anak-anak ini masih dalam masa pertumbuhan, dan kalau misalnya dia punya obesity, biasanya dia akan apa akan bermasalah untuk growth ke depannya, gitu, untuk pertumbuhan badan ke depannya, gitu ya. Makanya sebisa mungkin jangan sampai anak itu kena obesitas, gitu ya. Memang anak obesitas tuh lucu, gitu ya, gendut, 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 gitu ya, lucu. Tetapi kita harus sadar juga akan efek samping ke pertumbuhannya dia ke depannya, gitu ya. Makanya harus kita cegah sedini mungkin. Cara penanganannya hampir sama untuk yang anak-anak dan untuk orang dewasa, tetapi harus diperhatikan untuk obesity anak harus kita lihat untuk faktor pertumbuhannya dia, gitu ya. Jangan sampai faktor pertumbuhannya dia tidak bisa terpenuhi, begitu ya. Jadi walaupun ada restriksi kalori, itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai restriksi kalorinya itu membuat tubuhnya itu jadi terhambat pertumbuhannya karena ada penurunan jumlah kalori yang terlalu banyak gitu di dalam tubuh. Oke, ini untuk preventingnya harus ada perubahan sosial juga gitu ya. Jadi harus ada dukungan dari orang-orang sekitar, harus ada dukungan dari keluarga gitu ya. Jangan sampai apa namanya si anak ini itu atau si orang ini itu tidak mendapatkan dukungan moral gitu ya untuk menangani masalah obesitasnya. Jadi harus dilihat juga stresornya dia apa, harus dilihat juga kondisi kerjanya itu seperti apa dan sebagainya. Oke, mungkin itu dulu kuliah untuk obesity sama sindrom metabolik. Sebenarnya tidak terlalu rumit gitu ya cara penyelesaiannya. Cuma memang eh, harus menyeluruh begitu ya. Karena orang-orang obesitas itu biasanya sulitnya itu adalah di merubah paradigmanya dia gitu ya, merubah pola pikirnya dia gitu. Misalnya saya pernah tuh dapat pasien, saya tuh nggak bisa mas minum air putih karena rasanya nggak enak, jadi muntah terus begitu ya kalau minum air putih. Jadi saya minumnya cola terus tiap hari begitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi gimana caranya kita bisa merubah paradigmanya dia? Boleh Bu minum yang ada rasanya, tapi jangan cola ya Bu ya. Minumnya
jus buah aja begitu ya. Jus buah kan juga ada rasanya kan Bu gitu ya. Jadi kita kasih opsi-opsi pilihan untuk dia gitu ya supaya dia bisa mendapatkan diet yang mungkin lebih nyaman untuk tubuhnya dia, yang mungkin sesuai dengan paradigmanya dia dan sebagainya gitu ya. Jadi harus dibuat sepersonalized mungkin. Oke, mungkin gitu. Ada yang mau ditanyain dulu sama teman-teman? Kak Domi izin bertanya. Pak Domi permisi izin bertanya. Gimana? Jelas? Pak Domi izin bertanya. Mm-mm. Pak, kalau tadi kan Bapak menjelaskan yang kalau misalkan dia itu melakukan diet yang ekstrim terus penurunannya itu cepat. Nah, itu kan biasanya katanya Pak Domi tadi kan yang kan hanya kadar airnya ya Pak di dalam tubuh. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu kenapa bisa begitu ya Pak? Oke, good question. Jadi memang biasanya orang obesitas itu ya, kalau misalnya dia terlalu cepat penurunannya, biasanya memang yang keluar adalah airnya, gitu ya. Kenapa? Karena yang gampang untuk dibakar itu bukan lemak, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman coba deh cek burning fat, gitu ya, coba di YouTube itu banyak banget, gitu ya. How to burning fat dan sebagainya. Membakar lemak itu adalah salah satu cara yang paling sulit sebenarnya, gitu ya. Lebih mudah untuk membakar protein atau otot dibandingkan dengan membakar lemak. Makanya eh, biasanya memang penurunan berat badan yang terlalu cepat itu eh, hampir bisa dipastikan yang hilang itu bukan lemaknya. Yang hilang itu adalah komponen-komponen selain lemak, gitu ya. Bisa airnya, bisa proteinnya, atau bisa massa tulangnya. Jadi memang itu pasti akan berbahaya sekali begitu ya. Makanya kita tidak sarankan penurunan berat badan yang terlalu tinggi, gitu, terlalu cepat. Karena yang hilang itu bukan lemaknya pasti. Karena lemak itu proses pembakarannya itu butuh waktu sampai 2 minggu, 3 minggu, dan itu tidak bisa secepat itu, gitu ya, untuk membakar lemak, gitu ya. Jadi untuk menghindari efek yoyo, teman-teman mungkin tahu ya, ada yang namanya efek yoyo. Efek yoyo itu adalah ketika dia mungkin dia sekarang turun gitu ya, cepat turun gitu ya, tetapi naiknya justru jauh lebih banyak lagi gitu. Minggu depannya langsung naik 3 kali lipat lebih besar daripada yang dia turunkan sebelumnya. Untuk menghindari efek tersebut, makanya harus ada terapi gizi yang baik gitu ya, yang memadai. Makanya kita ketika berhadapan dengan pasien obesitas itu memang harus dipastikan dulu mereka punya setting goals yang sama dengan kita. Karena menurunkan lemak itu sulitnya setengah mati. Ngurangin lemak, ngehilangin lemak dari dalam tubuh itu susahnya setengah mati. Lebih mudah untuk menghilangkan air, protein, atau massa tulang, gitu ya. Makanya kalau misalnya dia penurunannya terlalu cepat, itu bisa dipastikan yang hilang itu pasti bukan lemak, gitu ya. Karena menghilangkan lemak itu butuh waktu yang sangat panjang, gitu. Karena seperti kita ketahui, gitu ya, lemak itu kan dia jumlah kalorinya tinggi ya, 9, gitu ya, 9 kilokalori. Sedangkan untuk membakar si lemak itu kan butuh eh, apa namanya eh, metabolik yang lebih cepat, lebih banyak dan lebih apa lebih tinggi begitu ya, metode yang lebih tinggi begitu ya. Makanya lemak itu untuk menguranginya pasti akan butuh waktu lebih lama, pasti akan butuh waktu lebih sulit begitu ya. Makanya eh, setting goals-nya harus benar-benar diperbaiki begitu ya. Jangan sampai pasiennya itu, oh saya pengennya turun 20 kilo dalam waktu 1 bulan dok, bisa nggak gitu. Biasanya kalau pasien tanya seperti itu, kita nggak usah bu, nggak usah diet aja sekalian gitu ya, karena nggak nggak efektif begitu ya. Menurunkan 20 kilo apa namanya berat badan itu ya, biasanya yang hilang adalah airnya, yang hilang justru proteinnya begitu ya, yang hilang adalah massa ototnya, massa tulangnya juga gitu ya. Makanya
kita nggak menganjurkan untuk melakukan itu gitu ya, kecuali penurunannya itu disertai dengan bariatric surgery begitu ya. Kalau dengan operasi bariatrik itu penurunannya memang sangat drastis sekali begitu ya, bisa sampai 20 kilo dalam 1 kilogram dalam 1 bulan. Itu sangat memungkinkan begitu ya, karena memang asupannya ditekan dengan se se ekstrim mungkin gitu ya. Tetapi itu bukan berarti bariatric surgery itu direkomendasikan, karena itu ada efek sampingnya juga gitu. Efek sampingnya misalnya dia ada penurunan masa masa apa namanya masa otot terlalu cepat, ada penurunan eh, apa namanya asupan mineral yang tidak memadai gitu, sehingga selnya jadi starving cell tadi gitu ya. Makanya harus dipastikan gitu ya, jangan sampai pasiennya kita ini eh, dia pengen turun berat badan terlalu cepat gitu ya, karena yang hilang itu bisa dipastikan bukan lemaknya, padahal yang menjadi target kita adalah lemaknya tadi gitu ya. Menurunkan lemak itu sulitnya setengah mati gitu ya, harus ada akumulasi physical activity dulu, harus akumulasi penurunan asupan makan dulu dan sebagainya gitu. Gitu mungkin ya, nanti teman-teman coba cari penjelasan lebih ilmiahnya di buku-buku gitu ya, di Krause itu juga dijelaskan dengan baik gitu ya, terkait dengan kenapa sih kok apa namanya penurunan berat badan itu nggak boleh terlalu ekstrim dan sebagainya gitu ya, karena memang ada efek samping yang tidak kita inginkan gitu ya, kalau penurunan berat badan itu terlalu ekstrim tadi gitu. Baik, terima kasih Pak Doni. Iya, sama-sama. Ada lagi. Jelas ya. Untuk yang praktikumnya gimana? Kapan jadwalnya? Untuk kalau untuk praktikumnya hari Kamis, Pak. Hari Kamis ya. Iya, Jam? jam 9. Jam 9. Iya, Pak. Oke, nanti saya koordinasi dulu ya sama Bu Dimis ya. Karena kelihatannya saya nggak bisa. Karena saya masih harus ngurusin acara di Sumeneb. Jadi eh, bisa jadi dimundurin atau nanti dengan Bu Dimis aja gitu ya. Coba nanti saya koordinasi lagi untuk itu ya. Baik, Pak Domi. Terima kasih. Oke, itu ada mau ditanya lagi?